Masih ingat Bunda? Atau saum-sawal kok kurang semangat menjawab salamnya ini? Padahal kita tahu menjawab salam itu hukumnya wajib kecuali gangguan pendengaran. Saya taruh di situ di meja. Atau gangguan jiwa. Di sini ada. Ada 2 mic. Coba saya uji, semoga tidak ada. Yang tidur juga tidak ada. Di meja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah, enggak apa-apa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pimpinan Yayasan Al-Irsyad yang senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, pada Ketua PPP Satri beserta jajarannya yang senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kepada kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA Al-Irsyad Islamiyah Karawang beserta Dewan Guru semuanya yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, semoga beliau senantiasa diberikan keikhlasan dan juga ketabahan serta kebahagiaan. Tak lupa ayah bunda yang hadir di sini yang juga senantiasa dimuliakan Allah dan dihormati, semoga ayah bunda juga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Tak lupa jajaran komite dan juga yang menemani saya, semoga senantiasa dimudahkan Allah dan diberikan kebahagiaan serta keistiqomahan dan keikhlasan. Pertama, tak lupa kita tambah lagi, kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya sampai pagi ini, detik ini, hari ini. Allah masih berikan kita nikmat panjang umur, iman, Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat silaturahim. Salawat serta salam juga semoga senantiasa terlimpah curahkan pada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita sekalian, dan insya Allah yang hadir di sini sama-sama mendapatkan syafatul ummah di mahsyar. Ayah bunda sehat? Baik, yakin sehat? Iya, boleh diuji kesehatannya. Baik, ayah bunda punya tangan? Coba tangannya ke atas. Semua mohon maaf, tangannya ke atas, izin berdiri. Ya, coba digoyang yang kencang tangannya sampai saya hitung 5 kali, tidak boleh turun. Ikuti saya ya. Baik, ya. 1, 2, 3, 4. Pegang dagu. Oh, berarti belum sehat. Sakit. Dagu di mana ya? Di sini. Jadi sehat ya. Udah sehat. Sebentar ya, ini biasa. Alhamdulillah sepertinya sehat semuanya, tadi saya lihat ya. Ayah ada yang belum pernah ketemu saya? Insya Allah ada ya, karena ayahnya itu sibuk, tapi hari ini Masya Allah, lihat-lihat ada ayah yang di sini. Kalau laki-laki, kalau seorang ayah sudah mau menyisihkan waktunya, sudah mau belajar, sudah mau meninggalkan egonya untuk siapa, untuk keluarga, silahkan boleh lihat, saksikan. Insya Allah keluarganya akan lebih mudah diarahkan. Amin. Tapi kalau seorang ayah masih egonya nomor 1, masih pekerjaannya nomor 1, keluarganya nomor 25,
terima, boleh saksikan, maka permasalahan akan setiap saat datang. Benar nggak, Bun? Tuh, yang semangat lagi dibela ini. Ya, yang benar, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif untuk membangun apa, Ustazah? Kemandirian dan tanggung jawab. Jadi komunikasi itu apa sebenarnya? Ngobrol ya, ngobrol doang gitu. Komunikasi itulah penyampaian pesan yang diterima menjadi kesan yang menimbulkan sebuah aksi. Ya kan? Jadi banyak terjadi pesannya apa, kesannya apa, aksinya apa. Ya kan? Gitu kan? Tapi yang muncul berbeda. Maka permasalahan keluarga, permasalahan anak sama orang tua, permasalahan istri sama suami, permasalahan negara, permasalahan semuanya itu paling banyak adanya di komunikasi. Kapan terjadi miskomunikasi? Dari mulai kecil udah. Sebenarnya yang zalim dari dulu tuh kita. Halo. Anak bunda, anak ayah waktu lahir usia 2 tahun, mama datang. Dia teriak-teriak, dikasih kentang nangis. Dia teriak-teriak apa, dikasih apa aja nangis. Lama-lama saking gak enaknya, saking pusingnya, kamu kenapa sih nangis ke dia misalkan. Ternyata setelah setengah jam dia buka baju, begini punggungnya di tembok. Oh gantung. Pernah lihat begitu? Betul. Mama es krim. Anak-anak itu tahunya dari kecil kalau dia kepengen minta, kalau minta gak dikasih ya nangis. Karena bahasa menangis adalah bahasa komunikasi pertama anak-anak waktu lahir. Anak waktu lahir itu sakit, nangis, haus, nangis, kangen ibunya, nangis, semuanya bahasa menangis. Tapi dikala dia sedikit tumbuh 3-4 tahun, kalau dia nangis, apa yang kita lakukan? Nangis wae. Ini sebentar ya sebelum kita bahas ya. Jadi awal kita ini sebenarnya secara komunikasi dari awal kita memang sudah sering banget miss. Es krim teh pahit. Apa yang terjadi? Anak-anak bukannya bagus, tambah nangis. Kenapa? Semakin melihat es krim, selain mengingat es krim. Es krim itu yang buat nggak pakai celana. Semakin ingat, kegigiran dia nangis karena dia bingung, selalu mengingat. Apa yang kita lakukan? Kamu diam ya, ada hantu, tak kasih orang. Maka kalau bicara tentang kemandirian, wajar hari ini Al-Irsyad 49 itu keren. Karena dibandingkan dengan seluruhnya, tapi semua rata-rata hari ini untuk kemandirian rata-rata memang rendah. Betul nggak, Bu? Kemandirian itu rendah. Kalau suami bunda kemandiriannya tinggi nggak? Apa ya? Kemandiriannya tinggi ya? Oh, kan? Terus kenapa kita harus posting? Contohnya ada. Bener ya sih? Kalau duduk aja mie, kopi, coba buat sendiri ngapain? Kopi mie. Udah malam-malam nasi goreng enak. Enak. Dilapi ya pesan. Tapi enggak lalu yang Al-Irsyad insyaallah. Masuk ini juga ini. Kemudian komunikasi itu sebenarnya apa yang harus kita sampaikan itu mestinya diterima menjadi kesan yang benar dan aksinya juga benar. Maka banyak terjadi kesalahan paham. Karena apa? Karena apa yang dimunculkan itu berbeda. Masih ingat kasus kan? Yang Pak Sunarto itu, ya kan ya? Pak Sunarto itu berantem sama istrinya 3 hari, ya kan? Pulang jam 12 malam, ngasih surat sama istrinya, Mi, tolong besok bangunin pagi jam 3, saya mau ke Jakarta. Besok hari bangun-bangun jam 7. Marah, kenapa gak dibangunin? Lebih marah lagi, di bawah pintu ada surat, Abi bangun. Sudah jam 3.
Enggak ya? Tapi ada yang salah enggak ada. Karena apa koresponden surat dibaca balas surat. Gitu ya. Tapi di sini nggak pernah ada yang begitu kan? Baik. Oke. Komunikasi itu gimana sih komunikasi? Komunikasi itu harus ada orang yang menyampaikan, harus ada pesannya, juga harus ada yang menerima pesan, juga harus ada tujuannya. Sehingga kadang-kadang kita di rumah, pesan yang kita munculkan itu berbeda yang ditangkap oleh anak-anak. Orang dewasa kepengen anaknya mandiri, orang dewasa kepengen anaknya dia itu memilih, orang dewasa kepengen anaknya bertanggung jawab, orang dewasa kepengen anaknya semuanya dia bisa sendiri. Tapi apa yang dilakukan kadang-kadang berbeda dengan apa yang diterima anak-anak. Saya mau tanya ayah bunda, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6, kalau anaknya mau berangkat sekolah dianterin nggak? Enggak? Oke. Waktu mau berangkat, waktu dari rumah, apa pesannya? Hati-hati, jajannya yang benar, ya, jangan boros-boros. Pesan segudang itu benar nggak? Tapi yang diterima anak apa? Mama cerewet. Ayah kalau mau berangkat dipesenin sama istri, pesennya baik, cara menyampaikannya baik, tapi yang diterima tidak baik. Hasilnya apa? Abi jangan lupa nanti arisan, bayar ini bayar ini, mau berangkat kerja. Kira-kira apa yang ditangkap sama suami? Ya Allah, punya satu aja kayak gini. Oh, berarti komunikasi itu begini. Sehingga komunikasi yang tidak efektif itu seperti tawa, teriak-teriak, tapi cuma sampai segitu. Kumpul habis, bener kan? Kalau habis pakai tua tuh, kalau guru tuh, teman-teman ustazah itu, kalau anak-anak di lapangan pulang dari situ suaranya habis nggak? Gitu kan? Tapi efektif tidak, karena jangkauannya terlalu rendah. Langsung kemudian. Jadi bukan apa yang disampaikan, tapi dengan cara apa kita menyampaikan. Karena maksud yang baik itu kalau disampaikan secara tidak baik, hasilnya jadi negatif. Sering saya contohkan ayah bunda, bahkan guru sama orang tua, bahkan suami sama istri. Apa yang disampaikan maksudnya baik, tapi disampaikannya kurang baik, hasilnya negatif. Umi lapar, ini sering banget saya contohkan ayah bunda. Umi lapar, kalau ambilkan makan, dikasih makan tapi nasinya penuh. Apa kata suami? Ya Allah Umi banyak banget, katanya lapar. Kira-kira habis gak? Yakin gak habis? Dikira menghina sama suami. Tapi coba bahasanya dirubah. Ya Allah Bi, maaf terlalu banyak ya, gak usah dihabisin, gak apa-apa, insya Allah nanti tak habisin. Habis gak? Dikasih uang gaji, Mi maaf ya Mi, potongannya agak banyak, gaji bulan ini tinggal 62 juta doang. Tolong ya Mi, terserah kamu mau dipakai buat apa, yang penting sebulan cukup. Enak nggak? Tapi beda Mi, ini Mi 100 juta, jangan boros-boros. Kamu kalau belajar deh jangan sama bakso wae nih. Kira-kira uang itu dikembaliin nggak? Mas, oh enggak, 100 juta ya. Ini kalau uangnya 10 juta ini dikembaliin. Enggak juga ya. Berarti rela mengorbankan demi uang. Artinya sesuatu yang kalau disampaikan dengan sesuatu yang salah, hasilnya jadi negatif. Ya kan? Ada orang datang, ini mohon maaf kasusnya. Kemudian ibu ini ngomong begini, anak saya terlambat bicaranya belum jelas. Nah, kemudian asisten ini ngomong, habis diuji anaknya dicek, maaf ya,
Kalau bunda kayaknya bicaranya cuma 1-2 kata, itu langsung diblokir nomornya. Salah apa benar cara bicaranya ini? Menurut ibunya. Jadi sesuatu yang benar bila disampaikan dengan cara yang salah, hasilnya juga negatif. Ternyata apa yang kita katakan itu 7%, tapi dengan cara apa kita menyampaikan itu yang 93%. Jadi ayah tenang aja ya. Kalau nanti bulan depan sisanya sedikit, tenang. Yang penting cara menyampaikannya. Bunda juga tenang kalau minta sesuatu sama suami, caranya. Ustaznya juga sama. Kalau nanti penerimaan pengambilan rapot, mau ketemu sama orang tua, udah fokusnya bukan saya harus ngomong apa ya, harus ngomong apa ya, nggak usah. Dengan cara apa saya harus bicara? Misalkan orang tua datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah Pak, sudah lama banget nggak datang. Kira-kira orang tua yang dari rumah sudah bawa golok, ya kan? Digituin, senyum nggak kita? Ya Allah baik banget Ustadz di Al-Irsyad, ya kan? Ini maaf ya Pak, putra bapak itu kok di sekolah itu nggak bisa diem? Emang di rumah diapain? Kira-kira gimana kira-kira? Walaupun benar, anaknya tertawa saja kalau di sekolah. Tapi cara menyampaikan itu tidak pas, karena menyakiti. Sepakat ya? Oh, jadi ternyata kalau kita mau menyampaikan sesuatu, apa yang kita sampaikan itu hanya 7% sebenarnya, tapi 93% itu caranya. Dulu ayah waktu senang sama ibu, ya kan ya? Kayaknya dia mau nggak sama aku ya? Ya kan? Nggak perlu ngomong, cuma ngirimin aja. Bulan ini ngirimin motor, ya kan? Lama-lama mau kan? Kan caranya bagus, ya kan? Jadi gitu. Oh, berarti komunikasi itu 7% maksudnya, 93% caranya. Oke. Komunikasi antara orang tua dan anak, apa yang tidak efektif akan bisa membuat anak percaya bahwa mereka tidak penting, tidak terdengar, atau salah paham. Mereka akan memandang orang tua sebagai orang yang tidak membantu dan tidak dapat dipercaya. Mohon maaf, berapa sering, seberapa banyak anak-anak itu berharap sesuatu senyuman dari orang dewasa terdekat, tapi apa yang dia dapatkan itu berbeda. Saya mau tanya ayah, putra ayah yang SD masih nggak mau memeluk ayah saat ini? Kadang-kadang ya. Ciri-ciri anak yang masih yakin kalau abinya baik, itu dia masih memeluknya. Ada anak tertangkap minum minuman keras. Ada anak tertangkap dia merokok. Orang tuanya luar biasa, langsung begini. Dari dulu Abi gak pernah melakukan itu. Kamu ikut siapa? Gara-gara kamu bergaul sama si Mego kan? Itu. Setelah saya ngobrol sama anaknya, apa yang dijawab? Pak, sebenarnya saya pengen banget ngobrol sama Abi, sama Umi, tapi kenapa ya Pak? Kok ada yang mengganjal di sini? Gak bisa saya terus terang. Saya tanya, kamu suka ngeliat ayahnya marah? Gak suka lagi Pak. Sering. Jadi kalau marah semua orang tuh diam di rumah. Kamu pernah diseret? Pernah. Saya diangkat kakinya Pak, diangkat kakinya, dibawa ke lantai 2, diginiin. Dia enggak gitu Pak. Kayak main apa ya? Jadi kakinya di atas, dia enggak, kamu diam, dilepas nih, di lantai 2. Bagaimana kita akan menjalin supaya dia bertanggung jawab dalam hidup? Kenapa? Karena yang dibangun sudah tidak ada lagi. Nanti kita sampai Pak, ngebut aja. Faktor yang mempengaruhi kemandirian,
Faktor apa yang mempengaruhi tanggung jawab? Ternyata yang pertama ini, pola asuh orang tua. Kenapa hari ini anak-anak terlihat kurang mandiri? Karena kadang-kadang kita ini, maaf ya, punya permasalahan sendiri ayah. Dulu saya kalau sekolah itu jalan 10 kilo. Dulu kalau saya sekolah uang sakunya cuma 1.000 rupiah. Sekarang saya sudah punya uang, saya nggak mau anak saya kayak saya. Maka kalau anak jalan aja setengah kilo langsung kita stres, mamanya stres. Ya Allah sakit kakinya nak. Misalkan kayak gitu. Anak mau memegang, anak usia 7 tahun, 8 tahun, dia kepengin nih nyalain kompor. Kompor disalah dia nyalain kompor bener ya? Menyalain kompor, uminya teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum nyalain, sudah meledak pikiran. Dikala ayahnya udah jalan, nggak mau abi, aku mau jalan, udah jalan aja. Uminya di belakang, kasihan aku punya anak suruh jalan. Ayahnya kalau sama istrinya udah kalah ya pokoknya ya. Daripada berata Yuda ya, Samina Wabara. Bisa 3 hari. Bayangin ayah bunda nih. Oh, pola asuh ada protektif. Apa-apa ketakutan ngasih kesempatan, tapi juga apa? Sangat khawatir. Ayah aku mau main sepeda. Ya udah hati-hati pegangan. Sebelah kiri awas, sebelah kiri. Ya Allah awas. Dari usia kecil. Naik pohon ibunya di bawah. Pegangan. Awas kakinya. Makanya kalau naiknya sama ayah, insya Allah anaknya bisa naik sampai atas. Soalnya ayahnya di bawah main HP. Tahu-tahu anaknya kemana anaknya? Tarawih gitu kan? Oh, pengasuhan. Ada juga cara pengasuh permisif. Apa-apa iya. Ingat, anak-anak yang merasa keinginan tidak terpenuhi itu mereka sedang belajar kedewasaan dan tanggung jawab. Tapi kadang-kadang kita sedih kalau melihat anak menangis. Padahal bayi kalau tidak menangis malah dipukulin pantatnya. Benar nggak sih? Kok nggak nangis? Gitu kan? Tapi giliran anak kita menangis kita stres. Apa-apa iya, maka sampai dewasa anak ini tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Banyak cerita di sana. Bunda boleh cek, ayah boleh cek, tapi jangan disampaikan di sini. Introspeksi, ya. Saudara kita dekat, saudara kita jauh, ada orang tua yang hartanya luar biasa, mobilnya 26, rumahnya tingkat 27. Tapi hartanya habis oleh satu anak. Biasanya anak yang dari kecil apa-apa iya. Gak naik kelas, datang ke kepala sekolah. Tenang weh, kalau nggak boleh aku kenal ketua LPP-nya. Itu awal. Jadi pola asuh yang sering banget menjadi apa? Karena kita sangat mencintai anak-anak sehingga anak-anak tidak terbangun. Jadi dia sampai dewasa tidak mandiri. Karena kemandirian sebenarnya muncul awalnya selalu dari apa? Selalu dari masalah. Halo. Jangan bahas lama-lama di sini ya, nggak enak. Karena saya merasa juga kena. Yang kedua, lingkungan sekolah. Ayah Luna, tadi apa tadi? Bisa sama, betul ya? Tadi sama. Kenapa waktu mereka salah kita tersenyum? Tapi kalau anak kita yang mecahin piring, kita senyum kan? Yang muncul innalillahinya. Mindset bahwa anak-anak itu mesti bahagia, bahwa itulah anak-anak. Tolong nomor satu ayah bunda, putra bunda, teh anak-anak. Ya, jadi lihat mereka bahwa mereka itu bahagia. Maka kalaupun ada salah mereka, itu karena anak-anak. Makanya kalau orang dewasa yang suka salah berarti kayak anak-anak.
Bapak yang ngomongkan saya. Oh, lingkungan sekolah ada begini tadi difasilitasi supaya apa? Dia mandiri, dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Aku akan apa? Mengambil sikap. Saya harus ke depan, saya harus tersenyum, saya harus melihat. Bahkan tadi yang open mic Pak, yang khotbah tadi, yang tausiah tadi, walaupun salah dia tetap bertanggung jawab. Kenapa? Karena lingkungan sekolah memfasilitasi. Ayo Bunda, di sekolah gimana? Kalau ada anak yang pendiam, kalau ada anak yang memang dia kelihatan pemalu, bukan tidak dipilih, mestinya dipilih, suruh manggung. Suruh apa? Suruh dia itu apa? Berekspresi. Walaupun nanti di sana dia nggak menari, cuma gini-gini doang. Yang marah mamanya, udah sewa itu baju, udah sewa. Ya Allah, 550.000. Banyak sekolah, tapi bukan al-irsyad. Ya. Oke, Pak. Jadi kalau ada kesempatan anak untuk perform, itu selalu dipilih anak-anak yang memang sudah biasa. Coba, yang aktif, ya kan? Yang pinter jawab, ya kan? Yang ngeyel, yang kalau ustaznya ngomong, ya, malah kayak gitu. Itu dipilih, mereka sudah biasa. Tapi bagi mereka yang diem, yang kalau ditanya namanya siapa? Tidak dikasih kesempatan. Terus bagaimana anak ini belajar tentang kemandirian? Bagaimana dia belajar tentang tanggung jawab? Maka saya sebenarnya senang kalau ada perlombaan. Mohon maaf ya, saya mau tanya deh, sebenarnya lomba itu maksudnya untuk apa sih? Prestasi itu kelas atas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu usia kerja sama. Maka bunda-bunda yang dulu waktu TK juara, ya kan, sekarang piagamnya di mana? Ya kan? Jadi usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 9 tahun itu usia kerja sama. Kalau mereka tampil tapi dia sudah maju, dia kangen gerak yang kanan, yang satu ikut gerak kayak tadi itu, yang satu lari ke sini, yang satu ke sana, bener nggak sih? Sama temennya diambil, ayo ke sini, gitu kan? Bener nggak sih? Nah itu yang begini. Karena apa? Itu yang dibutuhkan. Itu insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur panjang. Mereka kalau nanti dewasa, mereka ingat terus tentang kejadian itu. Ya kan? Tapi apa yang hari ini terjadi? Jadi kalau ada kesempatan, kita malah pilih mereka yang tidak butuh. Ya nggak sih, Ustaz? Saya boleh curhat tentang diri saya sendiri. Apa ya? Dulu karena saya sudah mau 50 tahun, waktu kecil itu kalau disuruh bernyanyi itu di pojokan Ustaz dari saya itu. Oh berapa Pancasila gitu. Saking malunya, saya sering sampaikan sama setiap acara. Kalau bahasa sekarang itu kayak dibully gitu. Saya dipanggil Sobastio kan. Dulu kan ada film Little Missy ya, Tuan Galon itu, ingat? Berarti kelihatan usianya. Ada budak namanya Sobastio ya. Setiap saya berjalan, Sobastio lewat. Bayangin kayak budak karena saya keriting. Stres luar biasa. Nggak pernah diberikan kesempatan. Ada lomba apa aja, nego anak apa. Bayangin. Tapi alhamdulillah punya guru satu keren banget, guru olahraga laki-laki. Di sini ada guru olahraga. Tepuk tangan buat beliau tahu betul bahwa anak-anak itu mesti diberikan kesempatan karena supaya dia bertanggung jawab dalam hidup. Maka di usia SMP diberikan kesempatan. Setiap lomba saya diikutkan walaupun nggak pernah menang. Masya Allah luar biasa. SD matematika saya 5. Satu-satunya merah dia matematika Ustaz. Kelas 1 dulu. Kenapa? Karena dulu kalau saya diajari matematika itu sampai ngeglosor di bawah meja. 5 tambah 5 berapa? 5 tambah 5 berapa? 5 maaf ya. SMP saya punya guru matematika sangat baik.
Matematika saya di rapot itu 9. Saya juga bingung kok bisa, padahal saya paling nggak bisa. Oh ternyata kemandirian, tanggung jawab itu lingkungan sekolah juga sangat mempengaruhi. Jadi teman-teman ustazah, berikan teman-teman kecil kita, anak kelas 1 sampai 6 tahun itu kesempatan untuk menampilkan dirinya. Jangan pilih anak yang sudah kayak begini, ini nggak butuh lagi, ya kan? Tapi bagi mereka yang dia suaranya aja nggak kelihatan, tapi kalau suruh lomba nyanyi kira-kira keren gak sih? Ya kan? Suaranya cuma tapi hasil ini menjadi pijakan seumur hidup dia. Kita nggak pernah tahu nanti kalau mereka dewasa dia menjadi pribadi yang sangat bertanggung jawab. Maka kalau kita baca biografi orang-orang sukses, mereka selalu teringat masa dikala dia sangat di bawah, dikala mereka belum muncul tanggung jawabnya. Oh, nanti. Baik. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kemandirian dan tanggung jawab sudah ada. Oh, apa tuh yang ketiga? Ini nggak kelihatan. Kematangan dan perkembangan kognitif anak. Semakin bagus kemampuan emosionalnya, semakin bagus cara penalaran anak, maka anak ini semakin cepat belajar kemandirian dan tanggung jawab. Kenapa putrinya Ustaz Ali itu mandiri dan bertanggung jawab? Karena kemampuan emosional dan kognitifnya dia baik. Jadi ayah bunda jangan samakan. Ada anak yang mudah mengikuti aturan, ada anak yang sulit mengikuti aturan. Kenapa? Karena mereka kurang paham tentang aturan itu. Kalau di SD ada anak yang suka melanggar aturan tidak? Pensilnya dibeliin seminggu 3 kali, habis ya pensilnya ada. Senin dibeliin 2, hari Rabu tinggal sepotong. Ada? Banyak ya. Kemudian kalau di sekolah mau pulang, tadi yang dibawa apa, sampai rumah apa? Iya. Kalau ditanya, tahu. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Oh banyak ya. Wajar 49. Tolong jangan langsung marah dulu ya Bu. Jangan langsung marah dulu. Jangan-jangan kemampuan meregulasi emosional anak ini kurang. Ada kemampuan anak-anak, ini agak sedikit menyimpang tapi ada hubungannya. Kalau ada anak-anak itu mudah terdesak, emosionalnya meluap-luap, maka kontrol dirinya bukan pada anak-anak, tapi pada lingkungan terdekatnya. Bunda, kalau anak usia kelas 2 nangis, teriak-teriak, kalau minta sesuatu harus, kalau nggak dikasih dipukul umbinya, kalau nggak dilempar itu kulkas. Itu bagaimana cara kita itu mengajarkannya? Saya khawatir kita tidak melakukan apa? Tidak melakukan yang harus kita lakukan. Malah kita, kamu kenapa sih? Kita sakit, kamu gak sakit. Kamu tuh kebiasaan kalau marah begitu. Minta apa sih kamu? Ayo. Akhirnya itu jalan beli sama bundanya. Maka anak ini akan sangat sulit untuk mandiri. Mestinya gimana? Mereka ingat pasalnya bahwa kontrol diri anak-anak itu berada bukan pada dirinya, tapi pada orang dewasa di sekitarnya. Jadi kalau orang dewasanya tenang, ibunya tenang, insya Allah anak ini malah bisa belajar tenang dan nanti belajar mandiri dan tanggung jawab. Oke. Terus usia. Usia memang mempengaruhi kemampuan anak untuk mandiri dan tanggung jawab. Semakin tinggi usianya, maka dia secara otomatis biasanya dia akan sedikit-sedikit itu bertanggung jawab. Ayah bunda, usia anak yang sudah mengerti tentang sebab dan akibat
itu 7 tahun. Jadi kalau usia di bawah 7 tahun dia belum mengerti tentang sebab akibat. Makanya pelajarannya bagaimana untuk melatih kemandirian itu berbeda. Apalagi hari ini Mas Nadiem Makarim ya, itu mengelompokkan anak-anak di bawah usia kelas 2 SD dengan TK. Jadi bukan kemampuan baca tulis lagi, tapi kemampuan anak untuk mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak di usia yang seharusnya dia belajar dengan nyaman, tapi dia dapatkan dengan tidak nyaman, sehingga di usia berikutnya dia tidak suka dengan aturan. Tujuan pengasuhan itu 2, merubah perilaku dan meninggalkan kenangan. Banyak orang dewasa di usia terbaik, dia cara mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab dengan emosional, dengan ancaman, dan dengan membuat anak-anak merasa takut, sehingga perilakunya terlihat berubah tapi kenangannya negatif. Maka di luar rumah dia akan menyimpang dari apa yang sudah dilakukan di rumah, karena cara mengajarkan kemandirian dan tanggung jawabnya dengan ancaman dan ketakutan. Halo, masih di sini ya? Ayah kalau ke masjid sama putranya kan? Halo, ini menjawab atau dengan terpaksa? Atau takut ketahuan kalau jarang? Ya, soalnya di masjid-masjid kalau maghrib sama isya itu banyak anak yatim. Adanya anaknya doang, ayahnya nggak ada. Anak-anak lihat, sebenarnya ayah itu bisa melihat anak-anak kita itu kalau pergi sama ayahnya. Kalau dia di masjid, dia kalau anak-anak kelas 2, kelas 3, ya kelas 3, kadang kelas 4, itu kalau sholat itu kan main-main, benar nggak sih? Bahkan kalau dia ada sholat subuh, sholatnya kayak pocong ya, kadang ke depan balik lagi, ke depan balik lagi, betul nggak sih? Apa yang dilakukan kita? Apakah kita marah pulang dari masjid? Apakah kita langsung nggak boleh gitu, dosa kamu tuh nggak sah sholatnya? Atau kita peluk dia? Halo? Saya khawatir tidak di sini, di sana. Dalam keadaan begini, untuk mengajarkan kemandirian itu bukannya diberikan penghargaan seperti yang tadi Ustaz Ali sampaikan, malah diberikan apa? Berikan nasihat yang sangat menjemukan. Saya berdiri di sini, anak-anak kita ini kalau dari SD itu sholat subuh ya, Allahu Akbar, ayatnya khusus. Anak kita juga itu kayak gitu, sama kan? Kemudian assalamualaikum, dia nggak salam-salam, tidur kan? Goro-goro tangannya begini kan? Gini. Pulang dari masjid setelah zikir luar biasa, doanya orang tua. Sampai nangis tuh. Pas pulang dari masjid, kamu tuh gimana sih itu? Kamu tuh kebiasaan, makanya tidur jangan malam-malam. Sholat. Apa yang terjadi? Gak akan muncul kembali dan tanggung jawab. Gitu ya Pak, lanjut. Semoga ekonomi itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian dan tanggung jawab. Kenapa dulu ayah bunda sekarang jadi bertanggung jawab dalam hidup? Karena dulu mau jalan aja ke sana punyanya sepeda. Jalan teh belum diaspal kan? Listrik baru masuk bulan kemarin sana. Maka otomatis akan mandiri. Karena apa? Keadaan itu membuat manusia itu berdiri tegak. Tapi hari ini semuanya ada. Jadi kadang-kadang membuat anak-anak itu ini faktor-faktornya. Kemudian dukungan sosial. Bagaimana teman-temannya, bagaimana orang-orang di lingkungannya, itu faktornya nggak sebut aja. Kemudian pengalaman hidup. Anak kita pernah, misalkan ada anak SD,
Besok tolong bawa buku 3. Anak ayah, anak bunda, hari besoknya dia membawa bukunya 1. Salah atau benar? Benar. Disuruh sama ustadznya suruh bawa buku 3. Karena tidak mendengarkan atau mengabaikan, besok anak kita bawa bukunya 1. Oke? Kemudian dia didapat teguran sama ustazahnya. Kenapa membawa bukunya 1? Sampai rumah, bundanya di WA. Bunda, putranya nggak bawa buku. Jadi tadi diberikan konsekuensi sama Pak Agus. Kira-kira apa yang kita lakukan? Coba, kira-kira. Ditegur baik-baik. Tegur baik-baik. Terus setiap pulang, besok suruh bawa apa? Wah, kira-kira. Bahkan gurunya di WA ke wali kelasnya. Ustazah, kalau ada apa-apa saya dikasih tahu dong, anak saya bawa apa. Tapi di Al-Irsyad mah enggak. Kapan dia belajar tentang pengalaman hidup? Oh, ternyata kalau saya mengabaikan, kalau saya tidak mendengarkan, resikonya begini. Padahal rasa sedih itu sebenarnya awal anak-anak itu tahu mendapat apa akan mengalami perubahan. Cuma kadang-kadang kita takut, ya. Bahkan ada seorang dewasa di sana tiap hari tuh WA sama wali kelasnya. Besok bawa apa? Bahkan seragam tuh udah 2 tahun masih nanya, hari ini seragam apa ya? Coba. Ada yang ditempel di Ustaz, ditempel di tembok seragam sekolah. Senin, Selasa, kamu buat apa? Kata saya. Ada bun yang sekarang masih nempel? Ada. Coba bayangin. Ya ini. Oke ya. Gitu ya bun, baik kayak Ramadan aja jadwal imsaki ya ditempel. Ya, cara menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Yang pertama, percaya. Trust ya. Jadi bila manusia dipercaya, maka dia akan melakukan semaksimal mungkin. Percaya bahwa putra bunda, putra ayah, dia bisa melakukan semuanya. Percaya bahwa anak-anak kita itu hebat, seperti yang tadi sekali sampaikan. Percaya bahwa anak-anak kita tidak bodoh. Percaya bahwa anak-anak kita itu bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan orang lain. Ya. Kalau sudah trust, percaya, maka nanti dia akan muncul apa? Kalau dia afeksi, inisiatif. Jadi orang kalau dipercaya itu selalu akan muncul inisiatif. Contoh sederhana yang kemarin kita contohkan, ayah nanti pulang dari sini kasih istrinya 5 juta. Nih, ini 5 juta, terserah buat apa kamu, aku nggak minta. Ini bonus dari perusahaan. Dipercaya nggak? Maka inisiatif pasti akan muncul. Hanya mau makan apa? Minum apa? Karena apa? Dipercaya. Anak-anak itu kalau dipercaya, dia juga akan melakukan semuanya. Bunda tidak biasa masak, ayahnya minta tolong, bunda tolong masak ya. Aku gak bisa. Gak apa-apa. Kalau kamu yang masak beda rasanya. Kira-kira buka YouTube nggak? Tutorial. Bener nggak sih? Artinya dipercaya itu luar biasa. Ustadz Agus, silahkan gimana caranya program di SD ini. Yang penting anak-anak itu bisa bertanggung jawab. Yang penting anak-anak soleh. Yang penting anak saya nggak mau tahu mangga. Atau seperti gimana caranya. Kira-kira Ustadz Agus jadi luar biasa nggak mencarinya? Bahkan teman-teman baru pelatihan sekarang, besok suruh ngajar, itu langsung nggak? Suka nggak sih yang ngajar habis pelatihan suruh ngajari ilmunya padahal baru aja tadi malam ngajar. Pas di depan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Tapi karena dipercaya, yang keluar juga maksimal. Jadi pertama kali untuk mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab adalah percaya. Gitu ya mohon. Nih kalau nggak percaya, ayah ada yang punya anak lebih dari 2, bunda? Ada yang SD dan punya adik, ada?
yang kalau kita di rumah tuh berantem terus? Ada? Kalau tidak percaya silahkan anak yang SD kelas 2 tinggalin berdua dengan adiknya yang 4 tahun, tapi jangan ada orang kecuali mereka. Sampai sore aman. Betul nggak? Aman, akur ya kan? Pulang-pulang udah dimandiin dong. Betul nggak sih? Oh, berarti yang bermasalah selama ini siapa? Oke. Jadi kalau saya katakan, Pak itu jahat sama adiknya, nggak percaya saya. Pak anak saya itu gak sayang sama adiknya, nggak percaya saya. Kenapa? Yang saya percaya adalah mereka kurang diberikan kepercayaan. Sederhana banget. Kalau ayah nauzubillah, bunda nauzubillah punya anak satu yang sulit kelihatannya dikendalikan, sulit dia mandiri, sulit dia bertanggung jawab, silahkan pergi berdua dengan ayahnya 2 hari 2 malam. Bagernya luar biasa. Boleh dicoba. Oke ya. Pernah pergi berdua dengan anaknya ya? Tapi berdua ya, ibunya jangan diajak, istrinya ya. Adiknya jangan diajak, kakaknya jangan diajak, boleh ayah lihat hebatnya putra ayah. Nurut banget, bahkan kalau di rumah sama ayahnya, nurut banget. Kak, sholat, iya ya. Tapi kalau ada adiknya, bentar. Betul? Oh, ternyata masalahnya di sini. Oke, kedua. Masih ada waktu saya? Oke. Berikan tugas yang sesuai dengan usia dan kemampuannya. Oh, anak 7 tahun sudah bisa buat mie sendiri ya? Bisa. Masak mie sendiri itu mie instan, anak 7 tahun sudah bisa ya? Ada yang masih belum boleh? Oke. Berikan dengan usianya. Masa anak usia 7 tahun suruh nampul di sawah ya, kasihan lah ya. Belum waktunya. Itu listriknya apa, bolanya putus, benerin. Anak 7 tahun itu belum lah waktunya. Sama anak-anak usia kelas 9 tahun, 10 tahun belum waktunya pakai motor, walaupun badannya tinggi. Ini kalau ada anak tapi di sana bukan di Al-Irsyad. Kalau ada anak bisa naik motor usianya masih SD kelas 2, ayahnya teh bangga. Malah di belakang. Tapi kalau dia di depan, ayahnya belok-belok boleh. Jadi kalau ayahnya bonceng anaknya terus agak itu boleh. Karena apa? Itu nanti tumbuh menjadi apa? Kebahagiaan dan kepercayaan dirinya. Maka anak-anak yang sering sama ayah itu 63% itu lebih mandiri, lebih percaya diri. Ya, kan ayah kalau pakai motor anaknya, yo kejarnya, oke siap bos, gitu kan? Tapi kalau istrinya, kalau ibunya, mama kejar. Itu. Ajarkan anak melakukan sendiri, itu sudah jelas. Biarkan anak itu berusaha melakukan sendiri. Jadi tugas kita itu bukan memudahkan, tapi mengarahkan. Ayo kak, sepatunya dipakai, misalkan ya. Ya sudah, biarkan dia lama. Anak-anak itu kalau usia kelas 2, kelas 3, nali sepatu itu masih lama. Kadang kita gregetan. Titin, buruan, udah siang. Bentar nih. Ya Allah, astagfirullah. Kalau jangan ya. Biarkan makan. Kalau anak sedang makan di rumah, kan anak-anak kadang kalau makan itu enggak dipunya ya. Coba digini dong. Pernah ya? Tolong ya, gak usah ngomong. Punya. Anak-anak itu keren bunda. Sungguh putra bunda itu sebenarnya dia tahu kalau masuknya jam 7, dia tahu. Tapi ada beberapa tipe anak yang memang santai tipenya. Pokoknya watados weh. Ada tipe begitu. Ya kan? Kan kita sudah pernah bahas tentang beberapa tipe kepribadian manusia. Ada yang maunya segera, ada yang maunya santai banget, ada yang happiness ya kan? Mau terlambat juga, ya ustazah. Ada yang model begitu.
Tapi ada juga yang belum terlambat ke stres. Mama buruan aku terlambat. Padahal masih jam 6. Ada. Jadi kita juga harus mengenal itu. Oh, anak saya termasuk anak yang santai, ya kan? Jadi kalau mandi itu bisa setengah jam, kadang 1 jam. Kamu ngapain aja? Biasa, Ma. Padahal cuma itu ada. Sepakat ya Bunda ya. Jadi kalau anak lagi makan, asal apa? Kalau lagi makan hindari aktivitas yang lain. Jadi kalau lagi makan televisi nggak boleh nyala, handphone ditaruh dulu di flasher ya. Supaya apa? Supaya anak tidak terdesak dengan yang lain. Ya sudah, waktunya makan. Oke? Jangan di samping nungguin lauknya. Kok nasinya masih utuh, kok lauknya doang, ya kan? Berikan kesempatan mengambil apa tuh? Menyelesaikan masalah sendiri. Jadi berikan kesempatan anak itu mengambil keputusan dan sendiri. Maka apa-apa kita boleh ngobrol. Bukan otoriter, bukan permisif, tapi kita tetap orang dewasa harus mengarahkan, tapi anak diberikan kesempatan. Pernah ngambil baju kan, putranya ya, Kak ikut ayah yuk, ngapain ya? Ada kajian bagus tuh di masjid sana, oke ya. Pas sudah lari, astagfirullah, kenapa pakai baju itu? Itu kan ada gambarnya, Dora. Ya, maka biar ajarilah anak-anak itu ditaruh di lemarinya itu, ini baju buat yang baik, buat sholat, ini yang buat main, itu tempatnya sendiri, jangan dicampur. Karena anak-anak itu lebih senang baju yang nyaman dipakai, bukan baik dipakai. Maka kalau punya kaos ya, anak-anak itu kaosnya itu aja, sampai gambarnya udah coklat gak kelihatan kan, baru dicuci dijemur itu lagi dipakai, itu lagi dipakai. Iya, mereka bukan mencari kayak yang kita pikirkan, mereka mencari kenyamanan. Sepakat ya Bun? Bundanya udah setiap sebulan ganti baju, karena kelompok pengajiannya ada 25. Pokoknya dress code-nya tuh hijau, ungu, kuning, ya kan? Merah atas, sahabat biru, pokoknya lengkap. Saking banyaknya majelis taklim ya. Tapi tolong anaknya beda. Anak kita itu bukan mencari apa yang seperti kita lihat, tapi mereka mencari kenyamanan. Maka berikan dia kebebasan untuk memilih. Tapi kalau kita bebasin banget, ya kan? Masa kajian pakai kaos sebelah, ya kan? Tapi kita tentukan nanti nih kaos untuk bermain, ini untuk keluar rumah, begitu, ya kan? Mau kondangan, abinya, uminya pakai batik, ya kan? Udah sama batiknya, tapi jalannya depan belakang, ya kan? Pernah gitu nggak ya? Istrinya di belakang tapi batiknya sama. Itu anak yatim. Kalau bajunya sama anak diajak seneng, tapi bajunya kan semau dia. Ya. Kemudian berikan pujian dan penghargaan. Tadi yang sudah disampaikan, anak-anak itu sangat butuh penghargaan. Jadi apapun aktivitasnya, tolong munculkan penghargaan dulu, baru pijakan. Mama tahu, alhamdulillah kamu sudah berniat baik, udah mau buat minum sendiri. Besok kalau mau buat minum hati-hati ya, karena airnya panas. Jadi kalau anak lagi buat minum sendiri, belum pecah. Ya Allah, tadi apa Bu? Allahu Akbar. Hati-hati tuh, makanya dilihat. Tapi berikan ini dulu sehingga dia apa? Oh ternyata kalau saya baik, saya dapat penghargaan. Kalau saya salah, orang tua saya juga sedang melihat saya dengan cinta. Persis kayak tadi. Waktu yang gerakan salah, kita senyum malah tepuk tangan. Coba. Tapi kita kalau di rumah termasuk saya, anaknya saya gelas tepuk tangan ya nggak gitu. Tepuk tangan ya enggak. Tapi maksudnya adalah mereka sedang belajar. Sehingga tolong berikan penghargaan dulu, baru pijakan. Kemudian berikan konsekuensi yang jelas dan proporsional. Jadi konsekuensi itu boleh. Misalkan ada anak SD ya kelas 2,
Putra ayah di sekolah dia belum bisa mengikuti aturan. Kerjaannya sering banget dia lempar jumroh pada teman-temannya. Misalkan. Maka ustadz itu boleh mengeluarkan dia, tapi dengan cara yang baik. Kakak, boleh keluar dulu silahkan di luar. Nanti kalau sudah siap untuk tenang dan bersama-sama belajar, kasih tahu ustadz ya. Jadi masih karena dia dapat konsekuensi, jangan buang. Beberapa sekolah di sana itu dapat konsekuensi keluar. Satu, konsekuensi anak keluar. Dua, konsekuensi beda sorot matanya. Nego, kamu di luar. Maka dia 2 kali dapat konsekuensinya, dapat marah dan dapat keluar. Kemarin sore ada mahasiswa S2 psikologi bertanya, maaf ya, dia bilang begini, amigo, sekolah kami itu ada sholat duha setiap hari. Al-Irsyad ada? Masya Allah. Tapi saya kadang mencubit telinga anaknya kalau dia tidak mengikuti sholat dengan baik. Nah, ayahnya nggak terima, orang tuanya nggak terima. Apa yang kami lakukan sebagai seorang pendidik? Karena hadis yang saya baca, kata beliau itu 7 tahun kalau diajar sholat gak mau pukulan. Kan ekstrim banget ya. Bayangin coba. Artinya saya hanya bilang urusan akidah, urusan dengan Allah, maka setelah manusia ada jalan Tuhanku dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Tapi kalau dengan manusia berbeda. Bayangin melatih ini konsekuensinya. Kalau yang besok sholat duhanya main-main, apa konsekuensinya? Demokratis ya awalnya. Cubit telinganya. Baik, semua yang sholatnya main-main, cubit telinganya. Kira-kira hasilnya nanti anak ini sholat karena takut atau karena iman? Takut. Maka dan di dalam rumah juga sama. Mohon maaf ayah bunda, kalau anak-anak itu haudul minallah, dia dosa dengan Allah, maka caranya beda. Tapi kalau dia melakukan kesalahan dengan manusia, caranya beda. Halo? Halo. Kalau ada anak mabuk, nauzubillah, khamr, itu dosanya sama manusia atau sama Allah? Apa yang harus kita lakukan? Ya ayyuhalladzina amanu, itu dosa sama Allah. Maka pendekatannya baik. Jadi banyak anak, kayak misalkan kita ajarkan anak untuk sholat, itu ibadah mulia. Bagaimana kita mengajarkan hubungan dengan Allah, maka tidak boleh dengan syarat-syarat yang sama. Sholatnya benar. Makanya anak kita, ya, kenapa saya bilang mungkin anak ayah enggak, anak kami kalau sholatnya sendirian itu 1 menit selesai. Anak bunda gitu? Iya. Tapi kalau ada kita, ya lumayan lah 2-3 menit ya. Oh, hubungan dengan sana mesti pakai ini. Ya kan, konsekuensinya beda, proporsional. Kamu mengabaikan sholat, nah, tapi usianya masih 9 tahun. Bukan dengan Allah, jangan sampai gak akan ada waktu lagi untuk sholat. Sholat dalam keadaan apapun harus dilakukan, nah. Tambah takut dia sama sholat. Tapi kalau dia dengan manusia, dia telah menyakiti orang lain, konsekuensinya beda. Yang proporsional, kita banyak sekali masalah. Sementara anak itu sedang melakukan, mohon maaf, bukan dosa itu kita bolehkan, tapi hubungan dengan Allah. Maka pendekatannya mesti pakai ini. Makanya Umar itu di Al-Quran itu sampai 3 kali baru dilarang. Jadi kesana apa Ustaz ya? Kesana lagi. Ya. Jadilah contoh yang baik. Itu yang terakhir. Jadi contoh yang baik, teladan yang baik. Hai bunda, ayahnya bagaimana? Apakah ayahnya itu selalu merepotkan istrinya kalau di rumah, atau kebalikannya? Itu contoh bagi mereka. Hai para ayah, hai para bunda, jikalau ayah di rumah
ayahnya tiduran sambil main HP. Kemudian istrinya di rumah sudah masak dari pagi sampai siang. Kemudian ayah nih, es buah enak nih. Maka istrinya langsung pakai kendaraan cari es buah. Itu dilihat betul sama anak kita. Maka jangan berharap anak kita itu belajar mandiri. Kenapa? Karena anaknya laki-laki, begitulah laki-laki sungguhnya. Tapi lihat para suami yang kadang-kadang kepengen kopi buat sendiri. Mohon maaf ya, bukan harus kayak gitu. Bukan ya. Nanti pulang tuh kata pemain khusus buat sendiri. Bukan. Ya artinya bukan itu, mohon maaf ya. Kenapa? Karena ini ditiru betul sama anak-anak. Ayah yang punya anak laki-laki itu menyontoh karakter itu dari ayahnya luar biasa. Masih ada waktu kan? Alhamdulillah. Tolong sabar ya, mohon waktunya. Masih ada waktu. Bagaimana cara komunikasinya? Jelas dan mudah dimengerti. Jadi kalau supaya belajar komunikasi efektif untuk mengajarkan kemandirian dan tanggung jawab itu mesti jelas dan mudah dimengerti. Maunya bunda teh apa, maunya ayah teh apa, itu yang jelas. Mego, silahkan dimasukkan pensil dan bukunya ke tas kamu ya. Beresin. Kalau suruh beresin ini stres ya sih. Beresin. Apa yang beresin? Kamu tiap hari ya Allah kamar berantakan kayak gudang. Kamu udah sekolah dia lagi sama mahal-mahal bayarnya. Padahal ngajarin itu Mego, tata bukunya taruh di tas cuma itu doang. Tapi ngomongnya sampai setengah jam. Satu sekolah. Tapi dia lihat maka di sana Pak. Sama. Oh sama ya. Gitu ya bunda ya. Jadi maunya bunda teh apa kok jelas. Mego tolong bantu bunda ambilin pel-pelan buat pel ini basah. Jelas. Mego buruan ambil pel-pelan buruan. Ya Allah ini bocor semua rumah. Astagfirullahaladzim. Anaknya bingung suruh ngapain. Benar sih kakak, waktunya mandi sudah mau jam 7. Kamu dari tadi lihat TV aja harusnya mandi. Ini kan telat lagi, gimana kalau telat? Ya Allah, udah mama lagi. Kata anak ayah saya suruh ngapain? Maaf ya. Jelas, yang disampaikan jelas. Mego, tolong tenang ya. Bunda sedang sakit gigi. Sederhana. Mainannya ditaruh dulu. Kan jelas tuh. Allahu Akbar. Kamu udah main apa sih? Maksudnya apa coba maksudnya? Enggak sih? Gimana kalau dia tiap hari nata buku aja di kelas dia nggak bisa? Karena di rumah dia bingung perintahnya. Dilihat pensil ini, awas kalau besok tuh nggak ada lagi. Kamu tuh kebiasaan beli pensil. Ini lihat. Anaknya diem aja begini. Bawa. Sampai sekolah ya sama. Karena di rumah mamahnya yang begini sambil menantain. Kayaknya Pak yang nata siapa? Bundanya. Sambil ngomel. Nah di kelas, kok gurunya nggak ngomel ya? Bener gak sih? Oh ternyata kita kadang-kadang tidak jelas kalau menyampaikan dan mudah dimengerti. Yang kedua, kemudian gunakan kata positif dan berikan pujian. Kata positif maksudnya apa? Berarti nggak boleh ya Pak? Kalau di NLP kan nggak boleh kata jangan. Loh kalau jangan di Al-Quran tuh banyak. Bener kan? Kalau Alisa kan belajar NLP juga ya Ustaz ya. Nggak boleh di sana kata jangan, kata negatif nggak boleh. Tapi Al-Quran bilang jangan itu ada 500 kali. Oh berarti cara penempatannya kita boleh mengeluarkan kata jangan itu dalam keadaan yang sangat tenang. Mego, kamu jangan pernah ninggalin suara di anak. Itu harus. Mego, jangan pernah bersuara lebih tinggi sama Umi. Itu dosa. Itu boleh kata jangan. Tapi kalau sesuatu yang urgent, sesuatu yang sifatnya bergerak dan lain-lain, itu harus positif.
Mego jalan. Kalau anaknya lari, Mego turun. Kamu ngapain? Gak usah tinggi-tinggi naiknya. Tambah naik. Jangan hujan-hujanan. Kamu tuh jangan ribut. Itu yang dilarang. Mego tenang. Banyak orang. Dibantu mama ya. Tenang. Sudah. Terus makasih ya. Kan gitu Pak. Ya kan? Jadi ada sesuatu yang kita sampaikan itu positif, tapi juga ada penghargaan buat mereka. Halo? Halo. Lanjut ya? Lanjut. Masih ada waktu sedikit ya. Ajak berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Kalau menurut kamu Pak, kalau kamu punya tugas untuk buka korden depan setiap pagi sama buang sampah, itu kira-kira bisa nggak? Berat banget. Aku kan mau tuh. Iya, kira-kira kalau sampahnya cuma satu doang gimana? Artinya ada musyawarah. Yang penting anak-anak diajarkan untuk melakukan sesuatu tanggung jawab yang ada di rumah. Yang besar, kamu tiap hari kerjanya ngepel, beres-beres, bersihin kamar mandi. Adiknya, kamu ini. Terus Abi apa? Abi cari uang. Gimana munculnya? Ya kan? Tapi di sini nggak ada. Kemudian berikan arahan yang jelas dan tegas. Antara komunikasi yang jelas dan arahan yang jelas itu berbeda. Arahan yang jelas itu adalah apa yang kita maksudkan harus seperti apa, itu alasan yang jelas. Mego, kalau kamu mau masak mie instan itu contohnya, kalau kamu mau masak nasi goreng itu mulainya dari ini. Bukan kalau masak nasi goreng tuh lihat mama, bukan sembarangan. Itu kan minyak udah lama. Jadi dia nggak tahu sebenarnya dia sedang diarahkan atau sedang diarahi. Sepakat ya? Contohnya pensilnya hilang. Pensilnya tuh yang beli kemarin, ya kan? Belinya di Madinah gitu. Dari umrah. Jangan sampai hilang, ya kan? Kok hilang? Kira-kira gimana caranya untuk ini, untuk jelas, untuk beri arahan yang jelas? Kakak, bila kamu kadang lupa, ya, maka biasakan sebelum pulang kamu periksa dulu tasnya. Itu dari gunanya. Nanti dari gurunya, teman-teman, hari ini kita sudah selesai belajar bersama. Terima kasih ya sudah membersamai Pak Ustadz dari pagi sampai jam 4 sore ini. Silahkan masukkan semua barang-barangnya, pastikan tidak ada yang tertinggal. Sudah, benar nggak? Saya iringkan, bukan sebaliknya. Ayo kita sudah mau pulang, berdoa. Tapi di Al-Irsyad enggak. Saya sering sampaikan, bahkan ada beberapa sekolah yang anak mau pulang itu stres. Bagaimana kalau di rumah sudah diajarkan ini, tapi di sekolahnya stres? Ayo sekarang kita berdoa yang baik. Ayo berdoa mulai. Malah gurunya nggak berdoa, ngeliatin begini. Habis berdoa selesai, oke, yang pulang duluan sebelah sini. Ini karena ribut pulangnya terakhir. Anak kita di sebelah sini. Stres nggak dia? Ada juga yang kepengen berkesan. Siapa yang bisa jawab pulang duluan? Siapakah malaikat pencabut nyawa? Kira-kira dia tambah stres. Lupa semuanya tuh. Yang dulu diberikan konsep pijakan di rumah di sekolah. Kenapa tidak dengan minta maaf dan terima kasih? Pastikan semuanya
Alhamdulillah, baik, kita berdoa yang tenang ya, karena kita bersyukur sama Allah. Jangan meminta sebelum kalian bersyukur ya. Ayo kita berdoa, habis berdoa kita nanti pulangnya dari sebelah kanan ya, gitu. Pulang satu-satu. Jadi keren, seperti yang sudah dilakukan di Al-Irsyad. Gunakan situasi sehari-hari. Artinya apa? Kegiatan yang biasa dilakukan setiap hari di rumah yang anak tidak merasa aneh maksudnya. Ya? Oke. Kemudian berikan umpan balik yang konstruktif dan tidak terlalu kritis. Maksudnya apa? Kalau dia buat minuman, dia buat es teh sendiri, tapi dia tumpah, sampaikan, nego, kamu sudah sangat baik, mampu dan mau buat es teh sendiri. Tapi kalau besok mau buat es teh, caranya begini, A, B, C, D. Itu konstruktif. Gitu ya Bunda ya. Oke. Maka nih, jadilah pendengar yang baik. Jadi kemampuan mendengar itu masuk dalam komunikasi. Kalau kemampuan mendengar itu luar biasa. Bunda sama ayah, kalau sama anak itu lebih banyak mendengar anak atau kita? Mama, aku tadi pukul temen aku mah. Terus, aku gini mah. Terus, maka dikala kemampuan mendengar itu ada dalam diri kita, insya Allah anak-anak akan apa? Akan menyampaikan sesuatu yang dia sukai dan dia tidak sukai. Anak-anak akan mulai belajar bertanggung jawab dengan apa yang dia putuskan dan dia lakukan. Ya kan? Kenapa? Tapi kalau kita jarang mendengar, kita hanya seringnya minta didengar. Karena beberapa orang itu ada yang siap menyampaikan, tapi tidak siap mendengarkan. Ada anak-anak yang tidak siap kalah, tapi siap menang. Maka mulai hari ini, kalau saya harus menyampaikan ini, biar apa? Biasakanlah kita lebih suka mendengar, ya. Kalau ayah yang di sini, insya Allah lebih suka mendengar ya. Kalau istrinya lagi, insya Allah daripada repot ujungnya. Itu sudah bagian, makanya ayah bunda di sini sudah pernikahannya sudah sampai 25 tahun, 15 tahun, 20 tahun, karena ada kemampuan mendengar. Kalau kemampuan mendengar tidak dipakai, maka rumah tangga itu 2,5 bulan selesai. Anak-anak ternyata butuh ini, karena kemampuan mendengar itu membuat orang lain merasa nyaman. Ayah bunda juga kadang curhat sama orang yang cuma mendengar, gak pernah buat solusi. Bener, suka curhatkan lu, teman bunda cuma gak mau minta apa-apa, tapi kalau curhat sama orang ini aja coba, aneh kan? Karena nyaman. Oke? Maka sebenarnya komunikasi ada ini. Itu saya ini. Karena waktunya sudah selesai ya. Baik, sementara itu ayah bunda, silahkan barangkali ada nanti yang didiskusikan. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan kurang berkenan. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ibu atas paparannya yang sangat luar biasa. Mungkin ayah bunda sangat related ya bagi